Bu, satu lagi Ya. mau ditanyakan, sehubungan dengan training kerja di perusahaan kami, ada ketentuan di perjanjian kerja kami di mana karyawan wajib memberikan surat pengunduran diri 2 bulan sebelum masa kerja berakhir. Bila mematuhi, maka pekerjaan PKWT tidak akan dikenakan ganti rugi berdasarkan UU TK 13 pasal 62 ya. Kemudian boleh nggak diatur di perjanjian kerja bila karyawan mengundurkan diri kurang dari 2 bulan, maka uang kompensasi PKWT tidak akan diberikan. Oke. Undang-undang hanya mengatur itu pengunduran diri secara patut itu 30 hari atau selama 1 bulan, Bu Mira. Oh gitu. Jadi kalau Ibu mau ngatur, mengacu kepada pasal itu adalah pengunduran diri secara patut namanya. Itu berarti 1 bulan atau 30 hari. Jadi kalau Ibu bikin 2 bulan, itu nanti jadinya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau 1 bulan itu sesuai dengan ketentuan. Kalau Ibu mau tuangkan, misalnya kalau dia melakukan pengunduran diri tapi tidak secara patut, tadi secara patut tadi itu ya, yang diatur dalam undang-undang adalah 1 bulan atau 30 hari. Kalau dia tidak mengundurkan diri secara patut, maka Ibu tidak membayarkan kompensasi, boleh nggak? Boleh. Kalau Ibu sudah atur itu dalam peraturan perusahaan, karena dia tidak mengundurkan diri secara patut. Oke, karena dia kan nggak menyelesaikan kontrak selama 12 bulan, Ibu. Jadi kita setuju tanpa ganti rugi, tapi harus 2 bulan itunya pengunduran dirinya gitu. Makanya dibuat maksudnya Bu Mira mau mengatur bahwa tidak membayarkan ganti rugi. Iya, makanya maksudnya supaya dia nggak kita kenakan ganti rugi, kita bikin untuk pengunduran dirinya selama 2 bulan gitu. Saya nggak menyarankan Bu Mira karena dia akan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kan tadi saya bilang ketentuan undang-undang adalah mundurkan diri secara patut itu adalah 1 bulan atau 30 hari. Jadi kalau Ibu menuliskan secara tertulis di dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan, berarti kan kita akan menyalahin. Dan kalau misalnya karyawan tersebut membawa ke ranah hukum, itu kan bisa menjadi perselisihan gitu ya, karena secara hukum sudah diatur dalam ketentuannya adalah 30 hari kalau dia secara patut. Terus kemudian kalau misalnya kita tuangkan dalam perjanjian kerja bahwa kalau dia mengundurkan diri kalau dia mengundurkan diri kurang daripada 2 bulan, maka kita tidak akan bayarkan penaltinya, gitu kan? Tidak akan membayarkan kompensasi. Sorry, bukan kitanya. Jadi harusnya kan kalau untuk PKWT itu dia kalau misalnya resign, dia harus membayarkan ganti rugi. Iya, membayarkan ganti rugi ke kita. Nah, sebagai bargainya dia boleh tidak membayarkan ganti rugi, tapi untuk resign-nya harus 2 bulan itu, Bu. Jadi supaya pekerjanya yang nggak dikenakan penalti ke kita gitu. Karena biasanya pekerja tuh merasa keberatan gitu kalau dikenakan penalti. Nah, sebagai bargainnya kita minta dia mundurkan dirinya 2 bulan sebelum masa kerja berakhir. Itu gimana? Oke. Kalau saya sih tidak menyarankan dituliskan secara tertulis ya di dalam perjanjian kerjanya gitu. Karena gini, ganti rugi itu udah diatur dalam ketentuan undang-undang Bu Mira. Jadi kalau kita ini kan gini, kalau kita tuangkan itu dalam perjanjian kerja, yang namanya karyawan kalau mau bekerja itu di awal pasti kan iya aja ya. Ya karena kan dia yang punya kepentingan ya, kan lebih beratnya di dia ya. Nah, kalau itu dalam ranah hukum, kalau terjadi perselisihan, ini pihak Disnaker akan melihat itu sebagai satu situasi yang tidak seimbang. Karena dalam kondisi dia akan mendapatkan pekerjaan, ini otomatis dia ada di pihak yang membutuhkan pekerjaan. Sehingga bisa diasumsikan oleh Disnaker nanti atau dari pihak ketenagakerjaan melihatnya bahwa ya ini kondisinya tidak seimbang. Karena bagaimanapun yang namanya orang yang akan bekerja itu akan mengiyakan aja seluruh persyaratan kerja yang diperjanjikan di awal. Gitu kan? Jadi kalau kita sudah menuliskan itu dalam perjanjian kerjanya, itu bisa diindikasikan ada muatan intensi yang secara sengaja dilakukan oleh pengusaha. Karena pasti si pekerja itu akan menerima apa adanya. Ya. Jadi saya nggak menyarankan kalau dituliskan, Bu Mira. Cuma kalau nanti itu terjadi, artinya begini, misalnya terjadi dalam prakteknya di tempat Bu Mira ada karyawan yang dia PKWT tapi dia mengundurkan diri gitu ya, mengajukan pengunduran diri 2 bulan sebelumnya.
Ya. Lalu ada sisa yang harus dia bayarkan, katakan misalnya 6 bulan lagi masih ada PKWT-nya yang belum selesai, dan dia kan wajib membayarkan 6 bulan lagi. Itu ibu lakukan dialog, lakukan komunikasi, lalu membuat kesepakatan, ya udah kalau gitu, kalau kamu mau resign tapi 2 bulan, nanti kamu nggak akan saya bayarkan, nggak akan saya minta ganti rugi, gimana? Itu dibuat kesepakatan, itu mungkin masih lebih bisa dilakukan, gitu ya. Karena ibu tidak secara intensi di awal memagari bahwa ibu sudah ada tujuan tidak membayarkan atau tidak meminta ganti rugi gitu loh. Itu kalau kesepakatannya itu dituangkan tertulis atau enggak, Bu, di surat? Kalau itu di akhir kerjanya boleh dibuat kesepakatan di akhir kerja ya. Artinya tadi kalau dia mengajukan resign lalu dia bilang, Bu, saya nggak bisa bayar ganti rugi ya karena kan saya resign dengan alasan bla bla bla. Ya udah kalau gitu kamu kita bikin kesepakatan, tapi kamu catatannya resignnya 2 bulan ya gitu. Nah, kalau itu dibuat di akhir itu lebih bisa diterima gitu loh. Ya. Tapi tidak secara intensi Bu Mira buat sengaja di awal, itu kan udah mengunci berarti gitu kan. Ya. Nah, itu secara hukumnya berarti udah ada kecenderungan atau ada intensi kita untuk ya udah kamu nggak usah bayar tapi kamu harus mengundurkan dirinya 2 bulan ya gitu. Kecuali ya tadi memang diatur itu dalam peraturan perusahaan semua karyawan yang mengundurkan diri harus 2 bulan gitu. Walaupun sebenarnya dalam ketentuannya itu pengunduran diri secara patut hanya 30 hari. Nah, tapi memang untuk jenis-jenis pekerjaan yang lebih tinggi atau yang dalam konteks manajemen itu biasanya peraturan perusahaannya biasanya mempersyaratkan kalau level manager 2 bulan gitu ya. Itu kan sebenarnya lebih kepada mencari penggantinya, tapi undang-undang nggak mengatur harus 2 bulan untuk mengundurkan diri, hanya mengatur secara patut itu 30 hari. Gitu kira-kira.